Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufik dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah text meaning. Nah, yang pertanyaan pertama, jelaskan apa itu web meaning. Nah, web meaning ini adalah ekstraksi pola-pola penting dan bermanfaat namun tersimpan secara implisit pada kumpulan data yang relatif besar pada layanan World Wide Web. Nah, web meaning ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu web context meaning, web structure meaning, dan web usage meaning. Pertanyaan kedua, apa perbedaan text meaning dengan web meaning? Nah, perbedaannya itu web meaning diartikan sebagai suatu usaha mengaplikasikan teknik data meaning untuk menggali dan mengekstrak informasi yang berguna dari dokumen-dokumen yang tersimpan dalam halaman web secara otomatis. Sedangkan text meaning ini kegiatan untuk mengekstraksi data dari yang berupa teks, di mana sumber data biasanya didapatkan dari dokumen. Text meaning juga disebut sebagai penerapan konsep dan teknik data meaning untuk mencari pola dalam teks, yaitu proses penganalisian teks guna menyarikan informasi yang bermanfaat untuk tujuan tertentu. Nah, pertanyaan ketiga, jelaskan dan berikan contoh tentang web meaning teks. Yang pertama yaitu web structure meaning. Web structure meaning itu dikenal juga sebagai web log meaning, adalah teknik yang digunakan untuk menemukan struktur link dan hyperlink dan membangun rangkuman website dan halaman web. Nah, salah satu manfaatnya adalah untuk menentukan background pada suatu halaman web. Nah, contoh dari web structure meaning ini adalah contoh penggunaannya yaitu membangun rangkuman website dan halaman web. Yang kedua, web context meaning. Web context meaning adalah suatu proses otomatis untuk menemukan informasi yang berguna dari dokumen atau data. Pada prinsipnya, teknik ini mengekstraksi kata kunci yang terkandung pada dokumen. Nah, contoh penggunaannya yaitu dalam meningkatkan akurasi dalam analisis dan manfaat menghemat biaya. Yang ketiga, web usage meaning. Web usage meaning ini adalah teknik untuk mengenali perilaku pelanggan dan struktur web melalui informasi yang diperoleh dari blog, clickstream, cookies, dan query. Contohnya yaitu diimplementasi ke dalam sistem e-commerce dapat memberikan sebuah solusi baru untuk menganalisa suatu transaksi yang terjadi dalam toko online maupun pangsa pasar suatu produk berdasarkan pembelian konsumen kunjungan pada web. Oke, pertanyaan keempat yaitu jelaskan dan berikan contoh tentang social network analysis. Nah, social network analysis bisa juga disingkat dengan SNA, diartikan sebagai suatu gambaran interaksi dan hubungan yang selalu terjadi antara suatu individu dengan individu lain dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja dan perusahaan. Nah, SNA ini adalah alat untuk memetakan hubungan pengetahuan penting antara individu. Informasi merupakan suatu resource atau sumber daya yang paling penting yang mengalir dalam sebuah jaringan, sehingga SNA sering diimplementasikan untuk mengidentifikasi suatu arus informasi. Nah, contoh SNA itu sendiri yaitu contohnya ada sebuah perusahaan besar yang total asetnya mencapai triliun rupiah. Suatu saat perusahaan tersebut mengalami penurunan angka penjualan produk dan divisi pemasaranlah yang disalahkan. Nah, kemudian pihak perusahaan menjalani SNA untuk mencari masalah yang sebenarnya dan berhasil menemukan suatu kenyataan jika divisi pemasaran mempunyai kaitan erat dengan teknik penjelasan produk terhadap konsumen yang kondisi perekonomiannya sedang tidak bagus, sehingga mereka beralih ke produk lain. Dari penjelasan ini ditarik kesimpulan jika kegiatan pemasaran atau marketing tidak boleh dipisahkan dengan aktivitas lain, misalnya penelitian pasar, sehingga pengelola perusahaan harus bisa menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalahnya.
Misalnya, mengintensifikan interaksi dan komunikasi antara divisi pemasaran, riset dan produksi, bahkan hingga divisi pemrograman. Pertanyaan kelima, bagaimana penggunaan text meaning dalam social network analysis? Nah, ketika kita melakukan text meaning dan datasetnya diambil dari suatu sosial media yang membahas mengenai topik tertentu, data yang dikumpulkan dari sosial media tersebut merupakan data yang tidak terstruktur. Oleh karena itu, perlu dilakukan tahapan text meaning agar data tersebut bisa diolah. Adapun tahapan dari text meaning yaitu text processing. Tahapannya itu terbagi-bagi lagi, yaitu pertama case folding, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Tokenization, memisahkan setiap kata yang menyusun suatu dokumen. Filtering, pemilihan kata-kata penting dari hasil token, yaitu kata-kata apa saja yang digunakan untuk mewakili dokumen. Stemming, itu proses pengubahan bentuk kata menjadi kata dasar. Yang kemudian tagging, itu proses pemberian penanda pos atau kelas sintaktik pada tiap kata di dalam korpus, seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Kemudian menghitung TFI. Nah, langkah selanjutnya itu text transformation. Transformasi teks atau pembentukan atribut mengacu pada proses untuk mendapatkan representasi dokumen yang diharapkan. Transformasi teks sekaligus juga melakukan pengubahan kata-kata ke bentuk dasarnya, pengurangan dimensi kata di dalam dokumen. Tindakan ini diwujudkan dengan menerapkan stemming dan menghapus stop word. Langkah selanjutnya yaitu feature selection, yaitu merupakan tahap lanjut dari pengurangan dimensi pada proses transformasi teks. Langkah selanjutnya itu pattern discovery, itu merupakan tahap penting untuk menemukan pola atau pengetahuan knowledge dari keseluruhan teks. Setelah semua proses teks meaning dilakukan terhadap data yang diperoleh dengan memanfaatkan social network analysis, kita akan mendapatkan informasi yang kita butuhkan atau kita inginkan. Itulah tadi beberapa pertanyaan yang saya jawab untuk memenuhi tugas text meaning. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.